bahwa uang yang dikumpulkan dari tindak pidana korupsi patut diduga itu mengalir untuk pemenangan Jokowi 2019. Intinya laporan dana kampanye bisa berupa tipu-tipu. Jadi di sini kita challenge juga ya KPK untuk tidak hanya berhenti di pengguna anggaran dan PPK, tetapi juga melihat dugaan lebih jauh ke keterlibatan gubernur ataupun orang-orang kepercayaan yang lain. Ya. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast di atas meja. Karena podcast ini beberapa waktu terakhir hiatus dan kita akan kembali dengan membicarakan hal-hal yang serius tapi santai begitu ya. Kali ini sebenarnya kita mau ngebahas tentang bukan satu orang sih, tapi satu keluarga yang seringkali dibilang tengil di media sosial begitu ya. Siapa sih ini sebenarnya keluarganya? Keluarga Mulyono. Keluarga Mulyono gitu. Oh, Mulyono, iya. Siapa yang lagi jadi hot topic hari ini? Hari ini lagi hot topic adalah menantunya. Namanya siapa? Pak Bobi Nasution Bobi ya. Nasution, Dan ini ya. spesial ya, karena tadi podcast di atas meja sudah mati suri beberapa waktu dan kita bangunin lagi karena ada yang panas. Demi keluarga Mulyono. Oke, jadi apa nih yang panas soal Bobi Nasution? Kan beberapa waktu terakhir itu ada kasus korupsi di Sumatera Utara begitu ya, berkaitan dengan Bobi Nasution, menantunya Jokowi. Sebenarnya kasus ini kenapa sih bisa terjadi? Ya, sebetulnya kalau kita nyebutin Bobi Nasution itu dia sudah jadi tokoh kontroversi udah beberapa kali ya. Mulai dari pernah rame tersorot media di kasus private jet, kemudian juga di kasus ex gubernur Maluku Utara, Andika Suba begitu ya, yang sampai muncul istilah Blok Medan, dan sekarang yang terakhir tuh yang soal korupsi pengadaan barang dan jasa di Sumatera Utara yang menyeret orang dekat, orang ring satunya Bobi Nasution ya, yang kalau kita lihat memang cukup janggal soal bagaimana orang yang tadinya itu menjabat sebagai camat, kemudian ketika Bobi Nasution naik menjadi wali kota, dia ikut mempunyai jabatan strategis di Pemkot Medan. Bobi menang menjadi gubernur Sumatera Utara, dia ikut lagi ke gubernur di provinsi Sumatera Utara dan menduduki jabatan yang sangat strategis menjadi kepala dinas PUPR. Dan kalau kita bicara PUPR itu kan ini adalah OPD basah ya. Gitu, organisasi perangkat daerah yang anggarannya luar biasa besar gitu, sehingga orang-orang yang ditempatkan di posisi sebagai kepala dinas PUPR itu memang seringkali adalah orang-orang kepercayaannya gubernur gitu. Tapi topan itu diseretnya jauh banget ya, dari camat kemudian langsung jadi kepala dinas PUPR. Begitu. Biasanya seringkali apa sih yang menjadi bukan modus ya, tapi kemudian orang itu mendapatkan kepercayaan sangat besar oleh pejabat publik untuk menduduki posisi yang basah. Kira-kira kaitannya sama politik apa sih, Ki? Satu gini, tapi kalau mau dikomentarin pertama, kok bisa cepat begitu ya? Itu meritokrasinya diperhatiin nggak tuh? Dari camat yang awalnya ya bawah terus tiba-tiba langsung naik. Kan harusnya kalau sampai ke tahapan itu ada meritokrasinya tersendiri. Kompeten nggak? Punya kemampuan nggak? Punya integritas nggak? Dan berbagai indikator yang bagus ya, yang positif ya. Itu harus dipertanyakan juga tuh. Nggak tahu sekarang gimana. Kalau ngelihat udah ada cerita begini, kayaknya enggak tuh. Artinya diabaikan ya meritokrasinya. Tapi ngelihat tadi, kita harus kritis juga bahwa pengadaan barang dan jasa dan segala macamnya seringkali dipakai buat modal-modal political financing, bisa buat pemilu atau memperpanjang powernya si orang yang sedang megang power itu tadi gitu. Itu dia. Iya, apalagi kalau dilihat Bobi ini kan karir politiknya dimulai di tahun 2020 ya. 3 tahun setelah menjadi menantu presiden. Jadi Benar. Dari yang belum punya karir apapun di dunia politik, 2017 menikahi anak presiden, kemudian di tahun 2020 ikut pilkada, menang, dalam kurun waktu 5 tahun dia sudah berhasil menjadi gubernur gitu, dan bahkan bisa menyeret orang-orang dekatnya untuk
ikut menikmati posisi strategis di provinsi Sumatera Utara. Dan kalau tadi Egy menyinggung soal sistem merit, ya mungkin karena itulah ya sekarang tidak ada lagi yang namanya Komisi Aparatur Sipil Negara yang sudah dibunuh gitu ya, sudah dimatikan oleh Presiden Jokowi di tahun 2023 ketika revisi Undang-Undang ASN. Jadi ya memang begitulah efek dari pelemahan pengawasan sistem merit dan netralitas birokrasi dan sebagainya begitu. Banyak yang dibunuh ya, KSN, KPK. Apalagi? Iya, KPK masih ada tapi ya mati suri begitu ya. Komisi Yudisial. Mungkin mati beneran bukan mati suri. Iya, bukan mati suri, mati beneran sekarang kan. Iya. Nah, tapi sekarang KPK lagi menangani Bobby. Iya, menangani kasus yang potensial banget ini menyeret-nyeret nama Bobby dan rasanya ya aneh ya kalau kemudian orang dekatnya gubernur main proyek yang besar, ya harus dilihat tuh kira-kira siapa sih backingannya gitu. Benar. Apalagi dengan melihat kesejarahan posisi dia yang awalnya adalah camat, terus ditempatkan menjadi kabag PBJ di Kota Medan dan sekarang menjadi kepala dinas PUPR gitu. Ya, tapi kalau menurut lu Bobby yang sampai saat ini belum dipanggil oleh KPK, harusnya KPK melakukan apa? Karena kan kalau tadi lu bilang tentang korupsi pengadaan ini sedikit banyak akan berkaitan dengan political financing begitu ya. Nah, KPK seharusnya standingnya seperti apa melihat kasus ini, konstruksi kasus ini? Sebenarnya sesimpel kalau udah ada clue harusnya ditelusuri lebih jauh dong. Nggak didiemin aja, ya toh. Karena gini, nggak cuma KPK ya, tapi aparat penegak hukum yang lain gitu ya dalam kasus tertentu, misalnya menyentuh keluarganya Mulyono. Ini kasusnya Abdul Ghani Kasubah, almarhum. Itu disebut ya Blok Medan. Tadi Alma sudah nyebutin. Blok Medan. Nama orang tadi saya. Betul. Abdul Ghani Kasubah yang benar ya. Iya, meninggal. Lalu kasusnya dihentikan. Padahal udah disebut ada nama nama keluarga Mulyono di situ. Kenapa aparat penegak hukumnya nggak menelusuri lebih jauh, malah menghentikan kasusnya karena meninggal gitu ya? Yang terjerat di situ. Itu kan aneh juga, kita perlu bertanya-tanya. Jangan-jangan kalau curiga nih, curiganya kritisisme kita. Kecuali semua nama meninggal betul, lagi ya. Iya, kan, benar harusnya kan dilihat. Betul. Simpel itu. Wan, mungkin perlu dilihat dulu Wan. Ini kan nggak semua mungkin ya sahabat ICW itu tahu soal kasus korupsi di Kota Medan yang sedang menyeret-nyeret nama putra mahkota bukan yang Gibran ya, tapi putra mahkota yang satu lagi. Yang satu emas, yang satu silver, perunggu. ya jadi kita perlu menjelaskan dulu nih kasusnya itu apa, dan sepertinya ini adalah kasus yang memang pengadaan barang dan jasa itu banyak dikorupsi ya. Tapi ada yang unik gitu di kasus pengadaan barang dan jasa di Kota Medan yang memang metodenya itu adalah e-purchasing yang justru seringkali disebut-sebut oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai metode yang lebih lebih mencegah terjadinya korupsi gitu. Tapi ternyata di kasus Sumatera Utara ya kasus ini pakai pemilihan penyedianya, metodenya adalah e-purchasing. Ternyata nggak lolos juga dari korupsi. Mungkin karena keterlibatan orang-orangnya yang super power gitu ya. Boleh nggak dijelasin dulu Wan? Tadi mau nyambung juga dari omongannya Egy mengenai clue begitu ya. Jadi kalau dalam konteks kasus ini sebenarnya clue yang bisa kita lihat adalah ini sebelum KPK melakukan OTT ya. Jadi bulan April, tanggal 22 April kalau nggak salah, itu Bobby sempat off-road di foto di Instagram gitu, bilang meninjau jalan yang akan diperbaiki begitu ya. Lalu kemudian di tanggal 26 Juni itu KPK OTT. Ada 5 orang, ada 6 orang sebenarnya yang dibawa. Kalau laporannya Tempo bahkan 1 orangnya yang tidak ditampilkan di KPK itu patut diduga penegak hukum. Patut diduga ya. Ini kita bahas 5 ini dulu lah ya. Satunya soalnya kagak diekspos nih. Tapi 5 orang ini adalah 2 diantaranya swasta, 3 orang diantaranya ini adalah dari pejabat pemerintah, pengguna anggaran, kepala dinas. Si Topan ini adalah kepala dinas. Si orang dekat yang disebut-sebut sebagai orang dekat Bobby ini adalah kepala dinas yang kemudian di OTT oleh KPK. Yang tadi ditarik dari camat, Egy bilang nggak ada meritokrasi begitu ya. Nah, yang unik adalah clue-nya di tanggal 22 April tadi ketika si Bobby off-road, itu 2 orang yang ditangkap oleh KPK itu ternyata ikut di dalam proses peninjauan lapangan. Artinya apa? Patut diduga bahwa 2 orang ini dan juga Bobby itu melakukan interaksi untuk
persekongkolan dalam konteks memilih si penyedia ini. Jadi ketika proses pengadaannya belum dilakukan, KPK itu sudah melakukan OTT karena ada aliran rekening atau salah satu rekening milik penyedia itu sedang menarik uang 2 miliar begitu. Nah, 2 miliar ini patut diduga untuk memberikan fee kepada para pihak, salah satunya Topan begitu. Iya. Bahkan disebut-sebut 2 miliar ini masih DP-nya ya. Itu masih belum DP-nya. Belum fee utuhnya. Kalau dilihat nilai proyeknya lebih dari 230 miliar. KPK menyebut perkiraan fee-nya itu 10-20%. Jadi 2 miliar ini berapa? Cuman 1% ya? Iya, cuma ya belum apa-apanya ya. Bahkan bisa sampai berapa? 9 sampai 11 miliar fee yang kemudian dijanjikan dari penyedia kepada pemerintah Kota Medan begitu ya, orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Jadi haus dengernya. Iya, jadi Kenapa? Karena dengar 2 miliar. karena kita belum pernah merasakan 2 miliar itu seperti apa Tapi begitu bisa ya. kita bayangin ya, 2 miliar itu dari satu kasus loh. Itu satu kasus Ya kan? dan baru 1% fee proyek begitu Iya, ya. dan ini mungkin ada terjadi juga di kasus-kasus pengadaan barang dan jasa lain, praktek yang serupa gitu. Benar. Dan yang menarik adalah di dalam konteks ini sebenarnya kasus pengadaan barang dan jasa, korupsi pengadaan barang dan jasa ini kan juga bukan cuma kali ini saja terjadi begitu. Tapi seringkali itu melibatkan kepala daerah. Nah, kalau dalam konteks tadi gue mau kaitin ke politik financing, itu sebenarnya kaitan kepala daerah yang diduga korupsi terkait dengan pengadaan, itu uangnya itu masuknya kemana sih, Gi? Masuk bisa ke macam-macam ya. Kalau pemilu bisa buat pemenangan pemilunya, gitu. Pemenangan pemilunya bisa buat kampanye, bisa buat melayani kebutuhan patronase klientelisme. Kalau patronase kan jejaring yang udah dirawat dari lama, perlu juga tuh mereka diberikan sumbangan materi. Kalau buat klientelisme yang jangka pendek, buat politik uang, buat jual beli suara, bisa juga mungkin ke partai gitu ya, partai walaupun perlu dibuktikan lagi, ditelusuri, ya bisa kemana-mana gitu. Selain tadi untuk apa? Ini kita bahas tentang korupsi Sumatera Utara. Ada lagi gak sih, Mbak Almas? Iya, aku tuh jadi deja vu ya sama jadi teringat gitu sama kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Di mana waktu itu Nurdin Abdullah dari kepala daerah di Bantaeng terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, sama seperti Bobby sebetulnya dia juga bawa gerbong orang-orang kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Bantaeng. Bantaeng itu kabupaten ya? Iya, kabupaten, benar. Dari pemerintah Kabupaten Bantaeng kemudian dibawa ke Sulawesi Selatan gitu ya. Dan memang ini adalah praktek umum sepertinya ya, bahwa kepala daerah ketika dia baru menjabat, dia perlu untuk mengamankan birokrasinya agar kemudian birokrasinya bisa berjalan sesuai dengan keinginan dari kepala daerah tersebut. Satu sisi sebetulnya memang kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah daerah itu perlu disokong oleh birokrasi yang sejalan begitu ya dengan kepala daerah. Tapi rupanya berkaca dari dua kasus ini, itu menjadi salah satu cara agar kepala daerah bisa mengcapture proses pengadaan barang dan jasa, kemudian anggaran-anggaran dari provinsi tersebut dan sebagainya gitu ya. Apalagi ini sebetulnya banyak sekali kesamaannya karena salah satu pos birokrasi yang diamankan adalah pos pengadaan barang dan jasa gitu ya. Jadi kepala biro pengadaan barang dan jasa, kepala dinasnya dan sebagainya gitu. Jadi memang ada pengamanan birokrasi sebelum kepala daerah tersebut mengcapture pengadaan barang dan jasa. Karena semudah misalnya ada proyek, ada pengadaan barang dan jasa, nanti atasannya bilang dia yang menang. Iya. Jadi walaupun kepala daerah itu secara kewenangan dia tidak punya wewenang langsung ya Wan ya, dalam proses pemilihan penyedia, dalam proses evaluasi dan sebagainya, karena dia bukan pengguna anggaran, dia juga bukan kuasa pengguna anggaran. Tapi siapa sih yang mampu untuk menolak dengan keras ketika kepala daerah misalnya sudah bilang yang menang proyek ini si A, yang menang proyek ini si B gitu. Jadi walaupun dia secara kewenangan tidak punya secara langsung, tapi secara pengaruh ya
sulit sekali ditolak ketika pengaruh dan kuasa itu disalahgunakan gitu. Ya, karena tentu akan ada relasi kuasa kan, ketika misalkan si seseorang yang udah diperintahkan memilih penyedia X lalu kemudian enggak, bisa jadi dia demosi atau enggak dimutasi begitu ya ke tempat lain. Dapat punishment lah ya. Dapat punishment karena nggak gitu nurut kan. ya. Karena nggak nurut. Tapi karena tadi ada satu kasus juga yang sudah pernah terjadi di Sulawesi Selatan, aku jadi sempat teringat persidangan korupsi Kementerian Perhubungan. Oke, ini pasti kamu mau mengarahnya ke ya kita ingat itu ini. pengadaan lagi tuh kalau nggak bukan salah. putra mahkotanya tapi rajanya. Itu ya. rajanya kalau nggak salah. Jadi Okay. kalau Egi tadi bilang Yeah. tentang aliran uang ini digunakan untuk kampanye dan lain sebagainya, di Kementerian Perhubungan, persidangan kasus korupsi pengadaan di Kementerian Perhubungan, itu salah satu orang saksi di persidangan yang bilang bahwa uang yang dikumpulkan dari tindak pidana korupsi patut diduga itu mengalir untuk pemenangan Jokowi 2019. Patut diduga ya. Patut diduga. Itu Patut dia. diduga. Itu keterangan secara resmi disampaikan di persidangan. Benar, ya. itu di persidangan. Artinya kan sebenarnya uang-uang hasil korupsi di dalam konteks pengadaan itu bisa jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata doang, tapi untuk kepentingan yang lebih luas terkait politik. Di kasus Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang tadi aku ceritakan, Wan, itu juga ada kaitannya dengan pengumpulan modal untuk pilkada ya, baik itu untuk pemenangan Nurdin Abdullah dari kepala daerah di Bantaeng menjadi gubernur di Sulawesi Selatan, ataupun untuk memberikan bantuan modal kepada calon kepala daerah yang didukung oleh Nurdin Abdullah pada saat itu, dan itu dijelaskan juga di persidangan begitu ya. Walaupun memang problemnya adalah karena ini Egy sering banget ngomong ya, bahwa walaupun laporan dana kampanye itu wajib dilaporkan, ada auditnya dan segala macam, ya isinya kan tidak mencerminkan realita penerimaan dan pengeluaran yang sesungguhnya. Sehingga kalau kita mau melihat atau membuktikan pernyataan-pernyataan tersebut lewat laporan dana kampanye, ya nggak ada. Oke. Intinya laporan dana kampanye bisa berupa tipu-tipu. Oke. Memang tipu-tipu. Iya, pemilunya aja tipu-tipu. Pemilunya tipu-tipu apalagi cuma laporan dana cuma kampanye dalam tanda aja. kutip ya. Iya. Betul. Ya, itu dia. Tapi penasaran juga Bobby berapa ya dana kampanyenya yang dilaporin? Kita sempat mendapatkan nggak laporan dana kampanyenya? Kalau di laporan dana kampanyenya Bobby 18 miliar, nggak lebih dari ya sekitar 18 miliar yang sumbernya adalah pasangan calon gitu ya. Oh, banyak uangnya. Kaya Iya. juga dia. Makanya tadi kita aku dua kayak yang banyak udah Wana. gemeteran. Haus kita. Lu sampai minum kan? Tapi aku sih nggak yakin ya bahwa untuk Iya. level pemilihan Gubernur, gubernur iya. itu keluar modalnya 18 miliar Kecil. gitu. Jadi ya kecil. Betul. Kalau mungkin kalau kita bilang kecil atau besar, itu ya besar sih sebenarnya 18 Besar, miliar. tapi buat Tapi lingkup- melihat bagaimana Benar. cara dari peserta pemilu untuk memenangkan Betul. pilkada, Ya. rasanya itu adalah jumlah yang tidak masuk akal gitu ya, Benar. 18 miliar. Bener. Karena Apa- pilkada butuhnya juga bukan ketika pelaksanaan kampanyenya, tapi kan sebelum-sebelumnya mereka ngerawat jaringan sampai mendekati pilkada. Iya. Bahkan ketika disebut ini hanya pengeluaran yang dilakukan di masa kampanye saja, rasanya itu Iya, belum betul. mencerminkan Iya, pengeluaran yang seharusnya gitu ya. Iya, Jadi ini betul. adalah satu laporan yang penerimaan dan pengeluarannya sudah dipilah-pilih, mana Iya, yang mau dilaporkan, mana yang enggak gitu. Iya. Dan balik lagi Wan, kalau bicara soal fee proyek itu bisa sampai 10 sampai 20 miliar, kalau pengeluaran kampanye itu 18 miliar, ya dia cuma butuh main di berapa proyek lah Proyek saja. untuk bisa menutup kebutuhan kampanye ini gitu. Jadi memang sedemikian sedemikian menguntungkannya tanda kutip mengcapture pengadaan barang dan jasa, ya salah satunya untuk pemenangan modal pemilu. Kita balik lagi ke putra mahkota perunggu ini yang ada di Perunggu, ya. Sumatera Utara. Kita udah sepakat perunggu ya. Iya, kita perunggu ya. Iya. Bukan silver ya. Bukan, ya. Nah, ICW pernah Manusia punya- silver bukan. Iya, tiba-tiba dia kan gitu dia. ICW punya pernah apa? melakukan pemantauan nggak di daerah Sumatera Utara atau enggak Medan terkait dengan proyek ataupun juga tentang political financing? Oke. Soal pengadaan barang dan jasa di Medan atau di Sumatera Utara gitu ya sekarang, Ketika Bobi nih ya. ya Oke. ini memang menarik untuk
dipelototin gitu ya. Karena ada cukup banyak pengadaan barang dan jasa jumbo gitu ya kalau dilihat dari postur anggarannya yang kemudian janggal baik dalam hal pemilihan penyedianya ataupun hasil pekerjaannya. Salah satu yang ICW coba untuk telusuri begitu ya bersama dengan teman-teman jaringan masyarakat sipil di Medan di Sumatera Utara itu adalah Lapangan Merdeka. Wah ini program tuh kayak kalau Jokowi punya IKN, Bobby punya Lapangan Merdeka gitu ya. Oh itu punya keluarga sebenarnya. Bukan. dalam artian besarnya ini ya, besarnya nilai proyek gitu. Untuk merevitalisasi Lapangan Merdeka itu kita coba hitung nilai proyek dari tahun 2022 sampai 2024 itu lebih dari 600 miliar. Nah tadi kita coba cek lagi di 2025 nih ada nggak pengadaan baru untuk Lapangan Merdeka, dan ada 75 miliar ditambah untuk supervisinya sekitar 2,2 miliar gitu. Jadi dari nilai anggarannya tuh besar sekali gitu ya. Dan juga kita tidak hanya menelusuri soal proyek-proyek untuk revitalisasi Lapangan Merdeka, tapi kita coba telusuri juga siapa sih penyedianya gitu. Dan kita di tahun lalu itu coba memfokuskan ke ada 2 perusahaan yang mendapatkan proyek revitalisasi Lapangan Merdeka dengan nilai kontrak yang sangat besar. Yang satu itu 97 miliar, satu lagi sekitar 497 miliar, yang ternyata 2 penyedia ini sama-sama punya rekam jejak merah gitu ya dalam konteks pengadaan barang dan jasa, sehingga membuat kita bertanya-tanya, kenapa dia yang dipilih? Padahal ada salah satu pesaingnya gitu, itu ada yang BUMN gitu ya, karya-karya itulah. Nah kemudian yang kedua juga terkait dengan mampu nggak mereka ini menyelesaikan proyek pekerjaan Lapangan Merdeka yang nilai proyeknya ratusan miliar gitu. Bener. Nah hal lain yang membuat kami pada saat itu memilih untuk menelusuri pengadaan Lapangan Merdeka adalah ini sudah proyek Lapangan Merdeka ini mendapatkan kritik yang keras gitu ya dari koalisi masyarakat sipil Sumatera Utara di sana, karena seharusnya Lapangan Merdeka itu adalah cagar budaya. Jadi sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, artinya dia dijaga. Kalaupun direvitalisasi ya bukan untuk mengubah peruntukan dari Lapangan Merdeka ini gitu ya, tapi ya ini adalah cagar budaya. Tapi kemudian Bobi Nasution pada saat itu banding gitu ya. Jadi ada koalisi masyarakat sipil yang mengajukan citizen lawsuit gitu ya ke pengadilan negeri, menang bahwa ya ini ditetapkan sebagai cagar budaya harus dijaga. Kemudian Bobi Nasution banding ditolak, banding lagi ditolak, tapi revitalisasi Lapangan Merdekanya tetap berjalan. Bahkan juga dilakukan revisi Perda RT/RW ya untuk semakin melegitimasi revitalisasi Lapangan Merdeka yang kalau dilihat ya sudah jauh berbeda dibandingkan dengan Lapangan Merdeka yang sebelumnya gitu. Dan ditargetkan selesai di 2024, sampai sekarang nggak selesai juga. Sempat diresmikan sama Bobi Nasution ya sebelum dia dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara, padahal belum selesai. Jadi lagi-lagi tipu-tipu. Iya. Ada dugaan manipulasi aturan juga tadi ya. Levelnya apa tadi? RT/RW. Iya, Perda. Kok kayak familiar ya, manipulasi aturan ya. Oh iya benar. Jadi banyak kesamaan ya. Banyak. Tapi jadi patternnya. Iya, jadi pola. Dan itu bukan satu-satunya, Wan. Sempat ramai juga ini, sahabat ICW pasti sudah familiar juga ya soal pengadaan lampu pocong. Oh iya. Sebetulnya proyeknya bukan lampu pocong namanya. Tapi karena lebih mirip pocong dibandingkan dengan lampu jalan yang estetik, maka publik menamai ini adalah proyek lampu pocong. Oke. Menyeramkan ya. Nah, tapi kan itu kan sangat teknis ya kalau kita bisa bicara tentang pengadaan gitu. Kalau bicara skup yang lebih besar kaitannya dengan tentang politik hari ini, bagaimana kemudian mereka mencoba untuk dalam tanda kutip merampok pajak warga begitu, itu sebenarnya dampak warganya apa Gi? Karena kan ya bisa jadi
warga bilang ya yang penting saya bisa jalan, bisa makan, bisa sekolah begitu. Tapi kemudian hal yang lebih besarnya kalau kita mau melihat itu dampaknya apa sih? Sebelum ke dampak, kita kayaknya perlu bahas dulu soal dinasti politik. Oke. Atau politik dinasti. Politik dinasti bagaimana cara mereka melakukannya gitu ya. Ya dugaannya mereka begini-begini ya demi melanggengkan atau mengukuhkan dinasti politik. Iya. Mereka yang kita jawab tadi, keluarga Tengil ini gitu ya. Keluarganya siapa? Mulyono. Ya, jadi ada dugaan ke sana. Kalau kita flashback ya, orang itu ingatnya di tahun 2023. Ada pemenangan Gibran diloloskan lewat MK. Kalau kita flashback lagi ke tahun 2020, ada pemilu di tengah-tengah pandemi yang lagi parah-parahnya, dipaksakan untuk dilakukan. Untuk apa dugaannya waktu itu? Untuk bisa mencalonkan Gibran jadi wali kota Solo dan Bobi jadi wali kota Medan. Dulu ada dugaan, jangan-jangan buat jadi wapres atau buat jadi presiden. Ada yang gak percaya, tapi ternyata beneran. 3 tahun kemudian jadi tuh wapres gitu ya, diloloskan lewat peraturan MK yang peraturan di MK yang direkayasa, dimanipulasi. Jadi makanya familiar tadi ya, manipulasi aturan gitu. Terus dia menang akhirnya jadi wakil presiden dan dinastinya mulai berlanjut lagi gitu. Nah, yang bahaya dari dinasti politik itu apa? Politik dinasti itu apa? Dia selalu punya kaitan erat dengan praktik korupsi. Karena memang secara naturnya mereka ingin mempertahankan power yang lewat keluarga, lewat hubungan darah. Ya udah ada nafsu begitu, ya pasti mereka akan mencoba berbagai cara. Salah satunya adalah korupsi, gitu ya. Korupsi dan korupsi di sini pasti akan merajalela di tengah-tengah praktik politik dinasti. Entah yang levelnya adalah tindak pidana korupsi atau praktik korupsi yang belum bisa tersentuh secara hukum, gitu. Dan itu banyak banget kasusnya. Kita udah pernah mantau dari dulu, jumlahnya bahkan kita juga saking lumayan. Kalau secara kuantitas, waduh, ya udah ini udah cukup gitu ya, kita nambah lagi nanti tapi sementara udah terlihat nih bukti bahwa politik dinasti dan korupsi itu ada kaitan yang sangat erat gitu. Nah, dampaknya apa buat publik? Yang perlu diingat adalah kita ini Indonesia Republik. Terus kalau Republik dihadapkan dengan dinasti kan kepentingannya adalah privat. Kalau republik itu untuk publik gitu ya. Jadi ketika ada korupsinya, misalnya pembangunan jalan dikorupsi karena ada kepentingan politik dinasti, ya publik akan rugi gitu ya. Atau dalam level pencalonan kepala daerah misalnya, itu dibajak, manipulasi aturan ada di situ. Kan orang yang mau berkompetisi juga akhirnya terhalang karena ada aturan yang membolehkan itu, dan mereka secara resources nggak sebesar si politik dinasti gitu ya yang udah. Jadi secara ini udah nggak setara kompetisinya gitu. Banyak banget yang bisa digali dari dampaknya buat publik. Mungkin seolah-olah kayaknya nggak ada nih, nggak ada dampaknya. Banyak. Kalau ada proyek-proyek tadi PBJ, pengadaan dibajak segala macam, proyek pengadaan kota di jalan, infrastruktur, kalau buat sekolah, buat air dan segala macam, ya kena dong ke publik. Bahkan ketika misalnya pembangunan jalan itu tidak dikorupsi sekalipun, bukan tidak dikorupsi ya, hasilnya bagus, ada korupsi tapi hasilnya bagus gitu ya, nggak bolong, terus awet, masyarakat juga bisa menikmati jalan itu dan bermanfaat untuk pelayanan publik, untuk pembangunan dan sebagainya. Ketika ada korupsi, artinya di situ ada pemahalan kan, mungkin untuk bangun jalan itu yang tadinya anggarannya misalnya diketok 231 miliar gitu ya, sebenarnya dia hanya butuh 190 miliar misalnya. 41 miliar itu kan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik yang lain, mulai dari pendidikan dan sebagainya. Dan pembangunan jalan yang sekarang menjadi kasus di Sumatera Utara ini, jalan menuju Hutaim Baru Sipiongot itu, aku pernah datang ke sana, dan aku menyaksikan sendiri betapa sangat kurangnya gitu ya kualitas pendidikan yang ada di sana gitu. Jadi dapat dibayangkan ketika korupsi itu terjadi, korupsi ini kan membuat APBD itu semakin tidak efektif dan efisien ya. Seharusnya anggaran-anggaran itu bisa dimaksimalkan sebesar-besarnya ya untuk pelayanan kepada publik, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dan parahnya Bobi itu tidak hanya menempatkan orang kepercayaannya di menjadi kepala dinas PUPR gitu ya, tapi ada juga di
di pos-pos strategis yang lain, termasuk misalnya kepala dinas pendidikan. Ya walaupun kita nggak tahu ya sekarang ada nggak nih kasus atau pengadaan barang dan jasa misalnya yang janggal di dinas pendidikan. Dengan adanya kasus ini ya itu harus diwaspadai. Jangan-jangan memang penempatan orang kepercayaan di dinas-dinas tertentu itu dalam rangka itu tadi, mengumpulkan sumber daya dan sebagainya. Oke, iya. Aku jadi menangkap satu esensi bahwa ketika tadi Egy bilang tentang politik dinasti atau dinasti politik, lalu kemudian Almas bilang bahwa meritokrasi tidak berjalan dan lain sebagainya. Satu hal juga rasanya ada pretext untuk bisa sampai ke politik dinasti atau dinasti politik yang mana adalah membabat habis penegakan hukum. Salah satunya misalkan KPK begitu ya. Yeah. Oleh sebab itu makanya ketika kita bicara dari tadi tentang keluarga Tengil ini, siapa Gi? Mulyono. Oke. Nah, nanyanya ke gue dan kaitannya dengan Bobi sebenarnya kan yang sedang kita uji adalah bagaimana konsistensi KPK dalam menelusuri petunjuk-petunjuk yang sebenarnya sudah kita sampaikan tadi begitu ya, dan publik sudah sampaikan gitu. Jadi kalau Bobi bilang saya nggak kenal sama penyedia yang ikut off-road untuk peninjauan pembangunan jalan di bulan April itu, ya jangan gampang percaya. Iya, benar. Jadi yang harus dilakukan ya ditelusuri dong, uang hasil suap itu mengalirnya kemana. Atau kalau nggak ketemu di kasus ini ya coba cek di kasus-kasus yang lain gitu ya. Jangan-jangan ya kebagian kue juga dari ada korupsi juga di pengadaan barang dan jasa yang lain. Jadi harus ditelusuri siapa sih penikmat uang hasil korupsi ini, itu satu. Kemudian yang kedua adalah siapa sih yang membackingi dia, yang memberikan perintah arahan ke dia itu siapa? Karena sekarang ya nggak ada ya namanya makan siang gratis. Jadi ketika orang adanya MBG. Iya, kalau bergizi beracun. Jadi kalau ada orang dikatrol sedemikian jauhnya dari camat dan di 5 tahun kemudian menjadi kepala dinas PUPR level Provinsi Sumatera Utara, jangan-jangan memang ada timbal balik jasa yang harus dia kembalikan kepada orang yang paling berjasa di penempatan jabatan itu. Okay. Kalau dari lu Gi, terakhir tentang Bobi dan rekan-rekannya. Bobi dan rekan-rekan, kayak kantor hukum ya, Bobi dan rekan. Apa ini? Terkait penegakan hukum yang kemudian sudah banyak petunjuk, pernah ada presiden dan lain sebagainya. Simple aja. Jadi ingat dulu kita bawa keranda mayat ya di depan KPK. Ingat nggak 2019? Kita bareng teman-teman mahasiswa dan kawan-kawan bawa tuh gotong ke depan kantor KPK yang baru direvisi undang-undangnya untuk melemahkan. Ya artinya kalau misalnya nggak ada keberanian untuk menelusuri, ya KPK-nya bener itu memang masih di dalam keranda mayat, nggak bisa dikemana-manain lagi. Jadi gitu. apalah arti penegakan hukum yang sekarang ini gitu ya? Iya. Ingat ini kasusnya private jet. Ya waktu kita rame-rame Kaisang. Ya itu kan ada dugaan gratifikasi. Mana sekarang nggak ada rame-rame lagi, gitu? Iya, benar-benar. Ya jangan menguap begitu aja nih kasusnya. Jadi di sini kita challenge juga ya KPK untuk tidak hanya berhenti di pengguna anggaran dan PPK, tetapi juga melihat dugaan lebih jauh ke keterlibatan gubernur ataupun orang-orang kepercayaan yang lain. Ya, dulu itu karena kayaknya kita juga bisa menyimpulkan ya, tapi paling tidak kalau kalian dulu mungkin pernah melihat poster-poster film bangkitnya mayat dari kubur gitu kan. kayak podcast ya. Iya kan. Nah, harapannya adalah sebenarnya KPK bisa melakukan hal yang serupa juga gitu. Dengan sentimen publik sejak 2019 bahwa KPK-nya sudah mati, jangan-jangan KPK juga bisa bangkit lagi dari kubur. Salah satunya adalah coba untuk menelusuri apa yang sekarang sedang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, terutama dalam konteks Bobi Nasution ini. Begitu. Iya. Penegakan hukum anti korupsi itu harus ada artinya, Wan. Jadi dia tidak hanya seolah-olah ada, tapi juga nggak menjawab problemnya ya. Apalagi sekarang masyarakat itu kan bukan hanya masyarakat ya. Kita rasanya sudah mulai apatis dengan penegakan hukum yang dilakukan soal pemberantasan korupsi dan sebagainya begitu ya. Dan ini harus diubah oleh KPK dengan menunjukkan kembali taringnya sebagai lembaga yang memang dibentuk secara khusus untuk memberantas korupsi kelas berat gitu ya. Jadi jangan berhenti di kepala dinas gitu. Iya. Kalau enggak nanti makin tengil. Betul, makin tengil ya. Dan kita terpaksa berpikir rasional nanti. Nggak bisa mistis-mistisan bangkit dari kubur. Udah rasional berpikir, KPK nggak bisa diapa-apain lagi. Iya, mati beneran.
Benar. Mati udah, tapi mati selamanya. Mati selamanya, benar. Oke, kalau begitu, Mas Egi, Mbak Almas, terima kasih banyak. Kita bahas keluarga siapa tadi? Keluarga Mulyono. Akhirnya. Kalau udah diakui kan namanya memang Mulyono. Iya benar lah ya. Ini ada undang-undang ITE lah ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah selama 30 menit ini sudah menyaksikan apa yang kita bahas. Tapi paling tidak satu hal yang tetap kita dorong dan terus kita suarakan adalah bagaimana KPK itu terus menindaklanjuti kasus-kasus, terutama dalam konteks ini kasus korupsi yang ada di Provinsi Sumatera Utara, untuk terus mencari dan juga menelusuri keterkaitan antara tersangka dengan aktor yang patut diduga juga berkaitan, yaitu adalah Bobi Nasution. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam anti korupsi. Bukan salam Blok Medan ya.